Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Rabu, tanggal 7 September 2022. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi dari aktivitas yang sudah saya kerjakan di seharian ini, dari pagi sampai malam ini. Menikmati hari, menjalani hari, tentu setiap orang mengalami peristiwa yang berbeda-beda, gitu ya. Ada yang merasa bahwa seharian itu sial aja. Ada yang merasa seharian itu ketimpa musibah saja. Ada juga yang merasa hidupnya biasa-biasa saja, atau merasa hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Tahukah Anda bahwa apa yang Anda alami itu adalah sesuai dengan prasangka Anda sendiri? Kalau Anda mulai pagi sudah berpikirnya jelek, berpikirnya negatif, uring-uringan, marah-marah, ya lihat saja, biasanya seharian tidak nyaman. Seharian biasanya penuh dengan hal yang negatif. Nah, ini yang harus disadari, yang harus dipahami, bahwa hidup Anda itu adalah akibat dari Anda sendiri. Jangan sibuk nyalahkan Tuhannya. Jangan sibuk beranggapan itu adalah kehendak Tuhan. Jangan, itu namanya Anda berprasangka jelek ke Tuhannya. Karena apa? Karena Tuhan itu maha baik, Allah itu maha baik. Yang terjadi itu permintaan Anda, Allahnya pasti mengabulkan. Tuhan selalu mengabulkan yang Anda minta. Makanya mintalah yang baik, mintalah yang enak-enak saja, mintalah yang menyenangkan saja. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Grobogan, Jawa Tengah. Sehari-hari dia bekerja sebagai pebisnis online. Dia punya toko online di Shopee, dia punya toko online di Tokopedia. Dia ketemu AMC dari temennya katanya. Temennya di komunitas bisnis online juga. Temennya cerita bahwa bisnis online-nya itu sekarang jadi lebih rame dan bisa dapat barang dengan harga lebih murah sehingga dijual lebih banyak untungnya. Sehingga bapak ini kemudian nonton kehidupan, dia pun merasa bahwa oh ternyata ada ya channel YouTube yang isinya seperti ini dan ilmu yang jadi simple dan menyenangkan. Bapak ini juga cerita ke saya bahwa, Mas Firman, saya mau curhat. Dulu saya di sekolah itu selalu ranking 1, Mas. Dari SD, SMP itu ranking 1, SMA ranking 2, ranking 3 gitu. Pinter kan? Tapi hidup saya sekarang tidak lebih baik daripada teman saya yang dulu rankingnya ranking terakhir. Bahkan saya mungkin agak jauh di bawahnya. Teman saya yang dulu tengah-tengah, yang maaf rankingnya belakang, itu ada yang punya mobil. Saya belum punya mobil. Apa yang salah ya Mas Firman ya? Kan dulu saya pinter. Setelah belajar gitu ya sampai menjelang break, saya tanya, sudah tahu Pak di mana? Kenapa bedanya? Iya ya. Dulu saya tidak memikirkan uangnya. Saya tidak memikirkan masa depan saya. Saya lebih memikirkan nilai saya bagus, memikirkan akademik, tapi lupa bahwa hidup saya ke depannya juga harus dipikirkan. Nah, ini saya pernah juga bilang sepertinya bahwa pintar akademik saja itu tidak cukup untuk membuat hidup manusia itu enak. Faktanya seperti Pak ini, sebagian orang yang dulu ketika sekolah itu ranking 1 atau 2, 3 masuk 5 besar lah, ada yang hidupnya tidak enak gitu. Ada yang hidupnya susah.
Sementara yang dulu dengkingnya buncit, belakangan hidupnya nyaman. Ini tergantung pola pikirnya. Tapi alhamdulillah saya dulu waktu SD ranking 1, SMP, SMA juga ranking 1. Sekarang hidupnya alhamdulillah baik dan lebih enak juga buat teman-teman yang lain gitu ya. Karena saya menyadari bahwa pintar akademik saja memang tidak cukup. Perlu pintar lain. Apa? Pintar mengelola pikirannya, pintar mengelola emosinya, pintar mengelola sikap-sikap, pintar mengelola impian, pintar mengelola uang. Itu yang tidak diajarkan di sekolah. SD, SMP, SMA setahu saya dulu tidak pernah diajarkan bagaimana membuat impian, bagaimana mengelola emosi, mengelola pikiran, tidak pernah. Sehingga itu yang perlu dikombinasikan. Pintar akademik, pintar mengelola diri, pintar mengelola pikiran, maka hidup pasti enak. Tetapi kalau hanya pintar secara akademik saja, itu tidak cukup. Saya punya banyak teman-teman yang dia S2, kemudian S3 juga, yang kehidupan ekonominya juga tidak bagus. Bahkan hanya punya motor gitu ya. Dan ya mereka merasa cukup, ya itu hak mereka. Untuk berpikir itu cukup, tapi boleh dong berpikirnya lebih lagi. Nah, ini membuktikan bahwa pintar akademik harus ditunjang dengan pintar mengelola pikiran. Pintar mengelola pikiran saja juga harus lebih bagus lagi ditunjang dengan pintar akademik. Makanya saya ke anak saya menggabungkan itu, harus pintar akademik dan juga pintar bagaimana mengelola emosi, mengelola pikiran. Supaya apa? Supaya utuh jadi manusianya. Dan tadi Bapak tadi juga cerita bahwa iya sih Mas, dulu kita tidak pernah belajar buat impian, tidak pernah belajar untuk mengatur pikiran. Baru ini saya belajar, baru ini saya tahu bagaimana mengolah pikiran dengan benar. Nah, buat Anda yang sekarang gitu ya, merasa bahwa dulu pintar, dulu ranking 1, tapi hidupnya tidak nyaman, hidupnya susah, maka itu adalah kesalahan dari program pikiran Anda yang harus diperbaiki. Jangan buru-buru nyalahkan Tuhan gitu ya, nyalahkan orang lain atau nyalahkan siapapun, tapi mulailah sibuk untuk memperbaiki diri, mengubah isi pikiran Anda supaya hidupnya lebih baik, supaya hidupnya jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Kenapa saya buat AMC? Untuk menjadi panduan bagi setiap manusia supaya bisa mengelola sendiri hidupnya, bisa mengatur sendiri pikirannya, tidak menyerahkan kepada teman-teman yang terapis dan sebagainya. Karena yang punya pikiran adalah kita, Anda semua. Jadi seharusnya hak untuk mengaturnya itu ada di diri Anda, bukan orang lain. Jadi kalau Anda tidak tahu bagaimana mengaturnya, ya siap-siap saja diatur oleh orang lain, siap-siap saja dimanfaatkan oleh orang lain, dan itu berbahaya. Anda bisa simak video lainnya. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya, dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Salam sehat, salam cerdas, salam kaya. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.